Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan aljabar yang kita tulis dalam bentuk simbolik. Kita akan gunakan fungsi solve. Kita akan buat dulu simbol X. Kemudian kita punya persamaan X tambah 5 sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya kita tinggal ketik solve, kemudian dalam kurung itu kita kasih input argumen berupa ekspresi matematiknya dalam simbol, kemudian kita kasih tanda petik, tanda single quote. Nah, maka ketemu X sama dengan minus 5. Itu adalah menyelesaikan persamaan yang ada di dalam argumen solve ini. Bagi contoh, kita bisa selesaikan. Ini contohnya adalah E pangkat 2X tambah 3 kalikan E pangkat X sama dengan 54. Nah, bagaimana dengan hasil X-nya? Nah, defaultnya MATLAB itu adalah X, jadi kita bisa langsung selesaikan ini. MATLAB akan mendeteksi atau mencari hasil dari X. Nah, hasilnya ada dua, yaitu X sama dengan log 6 dan X sama dengan Pi kalikan I imajiner tambah log 9. Nah, ingat log dalam MATLAB itu artinya adalah E pangkat ya. Log itu adalah E. Log itu artinya dia base-nya adalah bilangan natural. Kalau dalam matematik dia adalah len. Jadi log dalam MATLAB ini adalah len. Nah, jika kita mempunyai persamaan yang memiliki variabelnya itu lebih dari satu variabel, MATLAB akan mengasumsikan yang dicari adalah yang dekat dengan variabel X-nya. Karena defaultnya adalah X, maka kalau ada lebih dari satu variabel, MATLAB akan mencari variabel yang mendekati X-nya. Kecuali kita definisikan sendiri. Nah, sebagai contoh, ini ada persamaan B kuadrat tambah 8C tambah 2B sama dengan 0. Ini ada dua koefisien, ada dua variabel, yaitu B dan C. B, C, dan B. Nah, yang paling dekat dengan X adalah C. Itu C, D, F, G kan mendekati X dibanding dengan B, B kan lebih jauh, maka MATLAB akan mencari nilai dari C-nya. Yang paling dekat dengan X yaitu yang C dibandingkan dengan yang B. Kita lihat. Solve. Nah, ketemunya adalah minus B kuadrat dibagi 8 dibagi dengan B bagi 4, B per 4. Nah, kalau kita pengen menghendaki menyelesaikan yang B, berarti kita definisikan, yaitu kita kasih input argumen setelah persamaan ini, setelah persamaan kita kasih single quote, kita tambahkan variabel yang mau kita cari, kita kasih tanda single quote juga. Nah, dengan ini berarti nanti yang diselesaikan adalah B, artinya B sama dengan fungsi dari C, kita lihat. Ini adalah B, fungsi dari C ada dua, yaitu plus minus 1 min 8C pangkat setengah dikurangi dengan 1. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang solusi structure. Jadi solusinya itu dalam bentuk structure. Nah, itu terjadi kalau kita menyelesaikan multi equation. Jadi ada beberapa persamaan. Ada beberapa persamaan yang mau kita cari solusinya. Nah, sintaknya adalah ada outputnya X, Y. Ini contohnya adalah dua variabel yang kita cari, X dan Y. Kita gunakan solve persamaan 1, persamaan 2. Nah, ingat ini adalah outputnya adalah structure. Jadi kalau kita ingin melihat hasil dari X, ya kita gunakan output dari ini solve-nya itu namanya adalah ans.x untuk mencari yang X, kemudian ans karena ini tidak, misalkan kita tidak cari ini ya, kita tidak definisikan outputnya, maka kita ini kan defaultnya jawabannya adalah structure, maka untuk mengakses isi dari structure itu kita gunakan nama structure kemudian fieldnya, nama structure fieldnya, kalau nggak salah seperti itu. Ini adalah contoh yang seluruhnya dalam bentuk cell array. Ya, ini langsung contoh aja supaya lebih jelas. Nah, mana yang disimpan dalam bentuk structure dan mana yang disimpan dalam bentuk
dalam bentuk cell array, mana yang structure array, mana yang cell array. Nah, kita lihat contohnya, kita hapus dulu. Pertama kita punya persamaan 1. Ini kita tidak perlu mendefinisikan ini ya simbolnya. Kita tidak perlu menggunakan sims. Kalau menuliskan persamaan seperti ini langsung saja. Persamaan 1 itu 6x tambah 2y sama dengan 14, persamaan 2. Nah, ini ada dua persamaan, kita ingin mencari berapa nilai x dan y-nya. Ini ada dua variabel, ada dua persamaan, berarti kini kita bisa selesaikan nilai x dan y-nya. Nah, caranya kita gunakan solve persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, hasilnya nanti akan disimpan dalam structure. Kita lihat strukturnya seperti apa. Nah, ini lihat strukturnya. Ans itu adalah structure dengan x adalah ini, jadi fieldnya adalah x, y-nya y adalah 1 kali 1, y-nya juga 1 kali 1, berarti x-nya itu ada satu solusi dan y-nya ada satu solusi. Kemudian bagaimana cara mengetahui nilai x dan y-nya? Ya kita akses saja nama strukturnya yaitu as, kemudian nama fieldnya. Fieldnya adalah x, ini adalah fieldnya y. Berarti untuk mencari nilai x kita gunakan as, kemudian x. Nilai hasil x-nya 1, kemudian y-nya adalah 4. Nah, itu ketika kita menggunakan solve tanpa mendefinisikan output variabelnya. Jadi output variabelnya otomatis tersimpan dalam variabel ans. Nah, bagaimana kalau kita gunakan output variabel dua output variabel seperti ini, x2 y2, maka hasilnya akan disimpan dalam cell array. Kalau tadi dia structure array, itu kalau kita gunakan satu output variable, kalau ini dua output variable, itu adalah hasilnya disimpan dalam cell array. Nah, kita eksekusi bagaimana hasilnya. Nah, langsung ketemu x2 adalah 1 dan y2 adalah 4. Kita lihat x2 nya adalah, nah ini adalah x2 nya adalah cell array 1 kali, masih simbolik nih. Sorry. Iya masih simbolik. X2, oh ya masih simbolik semua. Y2 juga simbolik. Kalau kita tulis X2 seperti ini, coba kalau kita Y2 kita kalikan dengan 4 gimana? Ini simbolik tapi sudah bisa dikalikan dengan double. Seperti itulah pokoknya. Jadi kita bisa mengetahui berapa solusi dari dua persamaan ini. Nah, sebagai contoh kita mau mencari perpotongan dua lingkaran. Soalnya seperti ini. Soalnya adalah ini. Jadi kita disuruh mencari perpotongan dari dua lingkaran. Lingkaran 1 itu radiusnya 2, senternya 3,5. Yang ini lingkaran 1, senternya di 3,5, radiusnya adalah 2. Kemudian lingkaran kedua, radiusnya adalah B, kemudian senternya ada di koordinat 5,3 dengan jari-jari B. Nah, pertanyaannya adalah cari koordinat X dan Y perpotongan dalam B. Jadi koordinat X dan Y yang merupakan perpotongan dalam variabel B. Jadi kita suruh mencari berapa koordinat perpotongan ini dengan fungsi B. Titik A dan titik B ini berapa koordinatnya. Nah, yang kedua, jika B-nya itu akar 3, berapa nilai dari A dan B? A-nya itu koordinatnya berapa dan B koordinatnya berapa. Nah, kita harus tahu dulu persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Karena ini posisinya ada di 3,5, berarti untuk lingkaran yang pertama itu adalah persamaannya adalah x kurangi 3 kuadrat ditambah dengan y kurangi 5 kuadrat sama dengan r kuadrat. R-nya adalah 2, dikuadratkan menjadi 4. Ini adalah persamaan 1. Kemudian lanjut ke persamaan 2. Sama, yaitu rumusnya adalah r kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, karena ini koordinat pusatnya ada di 5,3, berarti persamaannya menjadi x dikurangi 5 kuadrat ditambah dengan y kurangi 3 kuadrat sama dengan b kuadrat.
Ini adalah persamaan kedua. Kemudian titik perpotongan nilai X dan Y untuk kedua lingkaran, untuk kedua persamaan adalah sama. Titik perpotongan ini adalah sama baik yang dibentuk. Jadi dua titik ini itu dimiliki oleh dua lingkaran, yaitu 1 dan 2. Berarti dua persamaan ini kita jadikan satu. Kita punya dua persamaan, kita cari solusi X dan Y nya, karena nilai X dan Y untuk titik A dan B untuk lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu adalah sama. Sehingga kita punya dua persamaan, punya dua variabel yang tidak diketahui, yaitu X, Y, X dan Y. Maka ini disebut dengan sistem yang determinat. Artinya kita bisa selesaikan persamaan ini untuk mencari X dan Y. Kita mencari dua variabel yang tidak diketahui, yaitu X dan Y, kita punya dua persamaan, maka bisa selesai. Nah, tapi kita tidak akan menghitung secara manual, kita akan gunakan simbolik dalam MATLAB. Nah, caranya adalah kita tulis persamaan lingkaran 1 dan persamaan lingkaran 2. Kita hapus dulu. Kita gunakan simbol X, Y, dan B. Lingkaran 1 persamaannya seperti ini. Jangan lupa kasih single quote. Ini persamaan lingkaran 2 masih dalam variabel B. Nah, kita disuruh mencari berapa nilai X dan Y. Berarti ya kita gunakan dua persamaan ini untuk mencari X dan Y nya. Itu kita simpan dalam variabel S. Nah, maka X nya itu adalah di structure namanya S, di fieldnya adalah X, sehingga untuk mencari nilai X nya adalah S.X. Di structure S, fieldnya X. Nah, ini ada dua solusi, ada dua X, ya ini sesuai dengan gambar tadi ya, ada dua perpotongan, maka ada 2X dan 2Y. Nah, ini bentuknya masih susah ya, susah ini dibayangkan, maka kita bisa gunakan simpel, kita simpelkan. Nah, ini adalah solusinya. Kemudian solusi untuk yang Y dengan cara yang sama adalah struktur S ini ada di Z. Coba S nya ada di Z, ini bukan X, di Z. Adalah Y nya, kemudian kita simpulkan juga Y. Nah, Y nya ada 2. Nah, berarti untuk mengetahui berapa nilai X dan nilai Y, ya kita substitusi. Kan masih dalam B, B nya kita ganti dengan akar 2. Soalnya ada berapa sih? Akar 3, sorry ya, ini akar 3, berarti B nya kita ganti dengan akar 3. Jadi substitusi yang persamaan yang X, ini B nya kita ganti dengan akar 3, yang Y juga sama, B nya kita ganti dengan akar 3. Maka perpotongan di sumbernya ada 2, yaitu 4,877, ini X semua, dan Y nya adalah ini. Berarti perpotongan di titik pertamanya itu adalah 4,87,4,3, sedangkan yang kedua adalah 3,6,3,1. Itu kira-kira jawabannya. Benar gak ya? Cek jawabannya di buku. Tiga koma dua. Ya, semoga aja hasilnya benar ya. Mohon maaf kalau salah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang kalkulus. Oh, sebelumnya ini ya, sebelum kita tutup,
video ini saya akan membahas tentang periodic function memiliki banyak solusi. Jadi ketika kita mencari solusi dari fungsi yang periodik, itu nanti solusinya hanya dibatasi yang mendekati 0. Sebagai contoh, ini sin x, kemudian kita menyelesaikan sin 2x dikurangi cos x. Di sini ada 2. Nah, sekarang ini sudah dibayangkan ya, coba kalau kita mau cos x, berapa nilai x ketika cosnya itu 0. Cosnya 0 berarti dia ada di 90 derajat dan kelipatannya kan. Nah, dia hanya mendeteksi yang pertama saja yang mendekati 0, yaitu yang di 90 derajat. Padahal kan kalau cos itu di 0 lagi, di berapa ya, di 0 lagi ada di, nggak tahu lah, lupa saya, di 180, di 360, 90 dan seterusnya, ada banyak nolnya. Nah, yang dihitung oleh MATLAB itu hanya yang pertama saja, yaitu yang mendekati T mendekati 0. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.